Pelan-pelan, Narsi, pelan-pelan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di daily vlog aku. Nah, jadi ini video pas kita pulang kampung ya teman-teman. Nah, ini kita masih dalam perjalanan. Kita berangkatnya sebelum maghrib, kita maghriban di jalan teman-teman. Aku berangkat sama Pak Suami, Arsy dan Ade Azalia. Terus ada keponakan aku juga dari Pak Suami, namanya Aisyah. Terus ada ibu mertua sama ada tante juga, tantenya Pak Su ya teman-teman. Terus di sini kita singgah makan dulu. Ini tempat langganan kita kalau misal pulang kampung. Nah, oke, singkat cerita ini kita udah sampai di kampung. Ini udah keesokan paginya teman-teman. Ini kita dari rumahnya neneknya bapaknya Pak Su. Tadi malam kita bermalamnya di situ karena nenek lagi sakit teman-teman. Jadi kita langsung ke situ aja. Terus ini pagi-pagi Pak Suami ngajak ke rumahnya nenek. Tempat Pak Suami tinggal dulu teman-teman pas masih kecil-kecil. Jadi Pak Suami dulu pas kecilnya tuh tinggalnya di rumah nenek ini, yang rumahnya itu. Terus lanjut lagi, ini udah agak siangan ya teman-teman, udah sholat Jumat. Jadi hari aku take video ini tuh pas hari Jumat ya teman-teman. Nah, setelah sholat Jumat itu kita mau antar uang panainya kakak ipar. Jadi insya Allah kakak ipar akan menikah teman-teman. Jadi hari ini hari diantarnya uang panainya gitu. Jadi kalau orang Bugis tuh ada istilah uang panai ya teman. Mungkin udah nggak asing lagi di telinga teman-teman karena kalau orang Bugis tuh terkenal banget kalau mau menikah tuh pasti ada uang panainya untuk pengantin perempuan. Nah, di sini udah siap semua keluarga-keluarga yang mau pergi. Pas Suami juga udah siap-siap sama Arsy karena aku nggak ikut. Soalnya ada Ade Azalia ya teman-teman. Jadi aku harus jagain Ade Azalia. Nggak mungkin kan masa dibawa ke sana juga. Jadi aku di rumah aja jaga rumah gitu. Nah, jadi ini udah berangkat ya teman-teman. Jadi calonnya kakak ipar itu orang Wajo. Terus ini singkat cerita udah sampai. Ini antusias banget ya teman-teman. Masya Allah, keluarga banyak banget yang pergi antar uang panainya. Masya Allah, semoga dilancarkan terus ya teman-teman sampai hari hanya, amin. Nah, jadi setiap tempat itu mungkin punya adat yang berbeda ya teman-teman. Nah, kalau di tempat aku biasanya kalau antar uang panai itu nggak perlu pakai bosara dan segala macamnya. Terus biasanya juga pengantarnya tuh sedikit. Cuman kalau yang di sini aku lihatnya agak berbeda ya teman-teman karena baru antar uang panai udah bawa bosara gitu. Tapi yang seperti aku bilang tadi, tradisi-tradisinya tuh atau adat istiadatnya tuh kan masing-masing daerah kan berbeda ya teman-teman. Jadi kita menghargai aja. Terus ini lagi memperjelas nanti apa-apa yang perlu dibawa lagi pas hari hanya. Terus menentukan tanggal hari hanya juga. Pokoknya banyak lah yang dibahas tapi aku kurang tahu juga karena aku nggak ikut ya teman-teman. Terus ini singkat cerita uang panainya udah mau dihitung ya teman-teman sama keluarganya calon pengantin perempuan. BTW di sini yang ambil videonya Pak Su ya teman-teman, karena aku kan nggak ikut, jadi Pak Su aja yang ambil videonya. Terus ini Arsy lagi makan kue, kata Pak Suami tadi baru sampai Arsy tuh udah langsung minta kue teman-teman, karena sebelum berangkat tuh Arsy lagi tidur siang teman-teman, memang belum makan. Jadi Arsy pas sampai di sananya tuh udah lapar gitu loh, jadi langsung minta makan. Nah, singkat cerita ini kita udah pulang. Jadi setelah antar uang panainya itu kita malamnya langsung pulang ya teman-teman, sebelum maghrib juga. Jadi di sini kita maghrib di jalan juga. Tadi kita udah singgah sholat maghrib, cuman aku nggak ambil videonya teman-teman karena lagi rempong tuh sendiri kan kalau bawa anak kecil.
Terus singkat cerita ini keesokan harinya setelah kita pulang dari rumah nenek atau pulang kampung ya teman-teman. Jadi semalam itu pas suami habis pasang wallpaper. Nah itu yang di belakang aku itu wallpaper apa ya namanya, mihrab ya teman-teman. Terus ini gantungan jilbab atau mukenahnya tuh dicabut gitu karena kemarin kan aku simpannya tepat di situ di dinding yang sebelah itu yang ada stikernya. Jadi sekarang aku mau pasang lagi, tapi ini aku ala-ala mau pakuin sendiri aja teman-teman. Sebenarnya semalam aku udah suruh pak suami untuk pasangin, tapi entah kenapa nggak dipasang-pasang. Jadi di sini aku pasang sendiri bareng Arsy. Nah ini Arsy yang pungutin aku pakunya. Di sini aku ketawa-tawa bareng Arsy karena ternyata pas aku maku tuh pakunya bengkok-bengkok gitu loh teman-teman. Tapi ya aku paksain aja, jadi makin bengkok deh, nggak lurus-lurus. Tapi nggak apa-apa deh karena nggak kentara juga kan di kamera. Terus ini aku pasangnya juga ternyata miring ya teman-teman. Pas aku lihat di kamera ini kok agak miring ya. Padahal di pandangan aku pas aku lagi maku itu udah nggak miring. Apa mungkin karena penempatan kamera aku yang miring, jadi kelihatan miring gitu. Nah ini pasang gantungan mukenahnya udah selesai. Terus lanjut ini aku lihat wallpapernya kok kayak lepas-lepas gitu loh lemnya. Jadi aku rapatin lagi. Memang dinding di rumah aku ini tuh kayak kurang rata gitu loh teman-teman. Mungkin itu penyebabnya stikernya tuh atau wallpapernya tuh nggak mau lengket-lengket gitu. Maksudnya kayak terbuka-buka gitu. Jadi ya mau diapa lagi, memang udah sononya gitu ya teman-teman. Nah oke lanjut lagi. Nah di sisi belakang tempat sholat itu ada tempat mainannya Arsy ya teman-teman. Jadi di sini aku mau beresin juga tempat mainannya karena ini udah berantakan banget. Terus gimana ya dilihatnya kalau tempat sholat tuh di belakangnya tuh apa ya berantakan gitu loh. Jadi di sini aku mau beresin dulu ya, beresinnya ya segitu-gitunya aja sih karena ya mau diapain lagi tetap kelihatan berantakan kalau mainannya tuh kayak gini. Harusnya tuh kayak dimasukin ke lemari gitu loh teman-teman supaya agak rapi dilihatnya, tapi lemari yang di belakang itu juga udah full mainan, jadi ini udah nggak cukup gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kamar ini tuh dulu memang kamar khusus untuk mainan, cuman kata Paksu katanya dibagi aja. Tenga dipakai untuk dijadikan kamar sholat, terus tenganya juga dipakai untuk simpan mainan gitu. Karena Arsy juga nggak main di sini teman-teman, cuman mainannya tuh supaya nggak berantakan di depan, jadi disimpannya di sini gitu. Arsy juga kalau misalkan mau main cuman ambil 1 atau 2 mainan aja, kecuali kalau misalkan ada teman baru deh semua mainannya tuh dibongkar. Tapi kalau cuman sendiri aja seperti ini ya kadang cuman 1 atau 2 aja gitu mainannya, jadi jarang gitu dimainin teman-teman. Cuman kalau ada teman aja baru deh dimainin semua. Ngeberesinnya juga butuh effort ya teman-teman kalau misalkan dibongkar semua, karena ini tuh kebanyakan mainan yang kayak punya pasangan gitu loh, kayak tempat masak-masak gitu. Nah kan kalau perintilan masak-masak tuh kan banyak ya teman-teman, ada pancinya, ada sutil-sutil dan penggorengannya, pokoknya banyak banget lah. Nah kalau misalkan mau dibongkar semua pasti itu ngumpulin per jenisannya tuh itu yang repot teman-teman kalau misalkan udah dicampurin semua. Nah ini Arsy tuh lagi mainin tempat wallpaper ya teman-teman yang udah ditempelin. Nah sebelumnya kan disimpan di situ ya. Beberapa bulan terakhir ini Arsy lagi suka ngelupas-lupasin kayak stiker dan apa ya namanya, pokoknya yang melengket-lengket itu Arsy suka kupas-kupasin teman-teman. Jadi kayak tempat minyak telurnya ada, terus pokoknya asalkan ada stiker yang dia lihat selalu pengen dikelupas-lupasin teman-teman. Nah di sini ngebersihin kamar tempat sholat ini juga lumayan effort ya teman-teman, karena harus pakai sapu lidi, soalnya ini sudah dipakein karpet dan karpetnya tuh nggak bisa apa ya, debunya tuh nggak bisa keluar kalau misalkan cuman pakai sapu ijuk gitu. Terus harusnya sih sebenarnya pakai vakum, cuman vakum aku itu kabel casnya tuh dimakan tikus teman-teman, jadi nggak bisa dicas lagi deh. Padahal itu bagus banget sih kalau misalkan mau dipakai untuk nyedot debu di bagian sini. Harus dicariin kabel lagi deh kayaknya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.